Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang Bapak banggakan, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang organ reproduksi pada perempuan. Sebelum Bapak menyampaikan materi tersebut, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun reproduksi perempuan. Kita langsung ke materi. Organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ reproduksi luar pada perempuan. Yang kedua, organ reproduksi dalam pada perempuan. Yang kita bahas pertama dulu adalah organ reproduksi luar pada perempuan. Organ reproduksi luar pada perempuan itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pulpa, yang kedua ada labium. Bapak menjelaskan tentang pulpa. Pulpa merupakan celah terluar dari organ reproduksi perempuan. Di dalam pulpa terdapat saluran urin yang dikenal dengan uretra dan saluran reproduksi atau dikenal dengan vagina. Yang kedua, labium. Labium merupakan bagian yang membatasi pulpa. Labium ini merupakan bagian yang membatasi pulpa tadi. Ada dua pasang labium, yaitu labium mayora berukuran besar dan labium minora yang berukuran kecil. Kita lanjut. Yang kedua, organ reproduksi dalam pada perempuan terdiri atas dua, yaitu yang pertama saluran reproduksi dan yang kedua ovarium atau induk telur. Bapak ingin menjelaskan saluran reproduksi dulu. Saluran reproduksi terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi yang terletak di bagian bawah serviks atau leher rahim. Nah, yang mana vagina di sini berfungsi sebagai organ reproduksi saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Yang kedua, serviks atau dikenal dengan leher rahim berfungsi penting untuk mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan air mani ke dalam rahim dan mendukung kepala janin saat dilahirkan. Itu fungsi daripada serviks, yang mana serviks di sini merupakan bagian dasar rahim yang berbentuk melingkar yang berbatasan dengan vagina. Serviks tersusun atas bagian yang berserat dan berotot, ya, itu namanya serviks. Yang ketiga, uterus atau dikenal dengan rahim. Uterus
merupakan muara opiduk atau tuba polupi atau saluran telur yang berotot tebal dan sebagai tempat perkembangan janin, fungsi daripada uterus. Nah, yang keempat adalah opiduk atau dikenal dengan tuba polupi atau saluran telur, ya, yang mana opiduk di sini dia berfungsi sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus atau rahim, serta sebagai tempat berlangsungnya pembuahan. Nah, itulah bagian-bagian saluran reproduksi. Nah, organ reproduksi pada perempuan yang kedua adalah ovarium. Apa itu ovarium? Ovarium atau induk telur itu berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, ya, yang mana ovarium ini terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, ya. Terdapat sepasang organ ovarium dan berbentuk seperti telur. Nah, di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Bapak ulangi, folikel adalah kumpulan sel yang terdapat di dalam ovarium. Di dalam folikel tersebut, sel telur atau ovum mengalami yang namanya pembelahan. Untuk apa? Untuk membentuk sel-sel telur atau ovum-ovum yang fungsional. Nah, kemudian folikel juga menghasilkan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, sel-sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari ovarium inilah yang disebut ovulasi. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.